Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan bahas materi baru, yaitu materi kelas 12 MA di semester 1 bab 4. Hari ini kita akan bahas bersama-sama terkait materi adab pergaulan dalam Islam. Itu ya. Oke, bisa dilihat PPT yang saya tampilkan. Beberapa adab pergaulan yang harus kita perhatikan. Mengenai tentang adab, kita akan bicara tentang tata cara, etika gitu ya, yang harus kita perhatikan dan yang harus kita hindari ketika kita melaksanakan namanya interaksi dengan orang yang lebih dari 2 orang gitu ya, itu namanya pergaulan. Beberapa hal-hal yang harus kita perhatikan pula akan saya bahas satu persatu di next slide ini. Nah, ada beberapa tipe-tipe pergaulan yang diatur dalam Islam. Ada 4 jenis pergaulan yang telah diatur dalam Islam. Yang pertama yaitu bergaul dengan teman sebaya, yang kedua dengan orang lebih tua, yang ketiga dengan lawan jenis, serta yang keempat dengan orang yang lebih muda. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu teman sebaya. Apa sih teman sebaya itu? Nah, teman sebaya sering kita artikan sebagai kawan, sahabat, atau orang yang sama-sama bekerja dan berbuat. Jadi teman sebaya itu artinya orang yang memiliki rentang usia yang sama, sehingga akan terjadinya sosial yang besar di dalam lingkup persahabatannya seperti itu. Kita mungkin sering mengatakan bahwa teman sebaya itu adalah teman sejawat, sahabat, kawan gitu ya, yang mungkin seusia gitu, namanya teman sebaya. Nah, kemudian ketika kita bergaul dengan teman sebaya, ada beberapa aturan-aturan yang harus kita perhatikan dan juga etika yang harus kita hindari. Yang pertama yaitu saling menghormati atau toleransi. Nah, ini perlu diperhatikan sekali karena kita tahu bahwa bergaul dengan teman sebaya mungkin memiliki ego yang sama, memiliki sisi egois yang sama. Jadi kita itu tidak ingin dikalahkan, tidak ingin dilemahkan seperti itu. Jadi harus kita hindari tersebut. Nah, bagaimana caranya? Itu dengan sikap saling menghormati. Ketika mungkin pergaulan Anda misalkan berbeda pendapat, ya kita cari solusi yang tepat, yaitu dengan cara musyawarah. Yang kedua yaitu saling bekerja sama dan tolong menolong. Yang ketiga saling mengasihi dan melindungi. Yang keempat saling menasihati. Ya, memang terkadang kita memiliki masalah, ya kita cari selesaikan baik-baik gitu ya. Kita cari orang yang mungkin tepat untuk dijadikan sebagai orang kepercayaan Anda ketika Anda memiliki masalah dan tidak ingin diumbar, maka carilah orang yang tepat. Jangan diumbar-umbar masalah Anda gitu kan. Kita tidak tahu bahwa mana orang dapat dipercaya, mana orang yang mungkin akan mengujikan Anda di belakang, kita tidak tahu. Jadi untuk menghindari hal tersebut, ya kita saling mempercayai saja, saling menghormati seperti itu ya. Nah, ketika kita bergaul dengan teman sebaya, ada kalanya sisi egoistitas yang muncul seperti yang saya katakan tadi, sehingga ada beberapa hal-hal yang harus kita hindari untuk terjadinya perenggangan di antara persahabatan Anda gitu ya. Yang pertama yaitu sifat saling bermusuhan. Ini sering terjadi ketika Anda mungkin terjadinya miskomunikasi, kesalahpahaman, itu juga harus hindari. Karena tidak menemukan kemungkinan ada beberapa pihak yang mungkin tidak suka dengan cara pergaulan Anda yang tadinya rakat, sehingga dia mempunyai celah untuk merusak pertemanan Anda dengan sahabat Anda. Sehingga gunakanlah selalu komunikasi yang baik seperti itu ya. Yang kedua yaitu pergaulan bebas. Ini juga harus kita hindari. Kenapa? Di pergaulan bebas ini akan terjadi memang karena memang arus globalisasi yang sudah masuk ke dalam Indonesia dan tidak terjadi di kota besar saja. Bahkan di desa sudah terjadi pergaulan bebas ya, mungkin pergaulan ala-ala kebaratan, ala-ala Eropa dan sebagainya. Maka kita harus tetap bergaul boleh, tetapi dengan aturan Islam seperti itu. Terus yang ketiga, melanggar hak norma agama, norma masyarakat, dan juga norma bangsa. Kita harus hindari itu gitu ya. Terus yang kedua yaitu orang yang lebih tua. Apa sih orang lebih tua? Nah, secara bahasa orang lebih tua yaitu orang memang dipandang gitu ya menjadi penasehat di suatu wilayah, orang memang memiliki wibawa yang tegas dan sebagainya, itu kita menganggap sebagai orang yang lebih tua, itu secara bahasa. Lalu secara istilah ya, orang lebih tua itu adalah orang yang memang tua secara fisik dan psikis. Nah itu. Terus ketika kita bergaul dengan orang lebih tua, tentu ada beberapa etika, aturan yang harus kita ketahui gitu ya. Yang pertama yaitu bersikap sopan. Nah ini menjadi titik tolak ukur juga gitu kan. Ketika kita bergaul dengan teman, mungkin kita ada kalanya bercanda,
bersenda gurau dan sebagainya gitu kan. Nah, ketika kita bergaul dengan orang lebih tua, tentu kita harus menghindari hal tersebut gitu kan, karena tidak ingin menimbulkan mungkin sakit hati dan sebagainya gitu. Terus yang kedua yaitu berkata dengan santun. Ini perlu diperhatikan sekali. Jadi ketika Anda berteman dengan teman Anda, mungkin Anda mengatakan hi bro, itu udah biasa. Masa iya Anda bergaul dengan orang lebih tua Anda mengatakan hi bro gitu kan? Ya teman Anda kena masalah gitu lah gitu. Terus yang ketiga, Anda diwajibkan untuk menolak dengan halus perintah atau hal-hal yang buruk. Nah, walaupun itu mungkin orang tua kandung Anda berhak banget untuk menolak seperti itu. Terus yang keempat yaitu menghormati dengan penuh kasih dan sayang. Ada pula beberapa aturan gitu ya, ada beberapa hal-hal yang harus kalian hindari ketika bergaul dengan orang lebih tua, yaitu yang pertama durhaka dan yang kedua bersikap arogan atau sombong. Gitu. Terus yang ketiga yaitu bergaul dengan orang lebih muda. Apa sih orang lebih muda gitu ya? Kita sering bertanya-tanya gitu. Nah, orang lebih muda itu kita sering mengartikan pemuda. Nah, itu sudah banyak sekali kata-kata pemuda disebutkan baik dalam Al-Quran gitu ya, dalam satu hadis gitu. Itu sudah disebutkan banyak sekali, bahkan di dalam pidato yang disampaikan oleh Pak Presiden Soekarno gitu. Nah, kita menyebut pemuda itu dengan istilah sahabat fatan seperti itu. Ketika kita bergaul dengan orang lebih muda, tentu ada beberapa etika-etika yang harus kita lakukan gitu ya. Yang pertama yaitu tata cara yang pertama yaitu memberi nasihat. Nah, orang lebih muda itu tentu memiliki pengalamannya lebih minim gitu dari kita. Jadi kita sebagai yang lebih tua mungkin memberikan arahan dan memberikan petunjuk, oh yang ini salah, yang ini benar. Tapi usahakan jangan dengan hal-hal yang mungkin terkesan menggurui gitu, karena mereka akan bersikap, oh dia aja seperti ini gitu kan, malah dia mengambil hal yang tidak baik dari Anda gitu kan. Usahakan sering memberikan teladan yang baik kepada mereka gitu sebisa mungkin Anda gitu kan. Kalau misalkan Anda belum bisa mampu untuk melakukan hal-hal yang baik, ya minimal Anda lakukan saja gitu hal-hal yang baik. Misalkan Anda belum berani untuk menasehati gitu, Anda lakukan hal-hal yang baik, maka mereka akan meniru Anda gitu dengan sendirinya seperti itu. Nah, terus ada beberapa hal-hal yang juga harus kalian hindari ketika berteman dengan orang lebih muda. Itu yang pertama, memiliki sikap senioritas. Nah, senioritas ini mungkin kita lebih mengartikan bahwa biasanya kan di dalam suatu pergaulan yang Anda bergaul dengan orang lebih muda, kan orang lebih muda terkadang diam gitu, harus diam gitu, seakan-akan dianggap tidak tahu apa-apa seperti itu. Maka Anda harus menghindari itu gitu, karena mereka akan menimbulkan rasa sakit gitu. Jadi mereka akan menutup diri gitu kan, itu malah gak baik juga untuk interaksi mereka gitu. Terus yang kedua, berhentilah untuk bersikap apatis terhadap pemuda. Apatis ini diartikan sebagai sikap acuh tak acuh gitu ya. Jadi misalkan Anda diminta tolong atau apa, ya Anda lakukan semisal Anda bisa melakukannya seperti itu. Terus yang ketiga, menghindari untuk memiliki sikap salah paham itu terhadap aktivitas yang dilakukan pemuda. Terus selanjutnya itu orang lebih selanjutnya adalah ada bergaul dengan lawan jenis gitu ya. Apa sih itu lawan jenis seperti itu? Kita sering mengartikan lawan jenis ya berarti orang yang berbeda seperti itu ya. Nah, memang jadi lawan jenis itu adalah istilah yang sering kita sebutkan untuk membedakan dua jenis manusia secara seksualitas dengan mengetahui kelaminnya masing-masing. Jadi sering kita sebut laki-laki dan perempuan seperti itu. Nah, sebenarnya bagaimana sih hukum Islam mengatur pergaulan di dalam pergaulan lawan jenis ini gitu ya? Ada beberapa aturan. Sebenarnya boleh-boleh saja Anda bergaul dengan lawan jenis, tetapi usahakan dari juga hal-hal yang mungkin tidak menutup kemungkinan untuk merusuk ke dalam hal yang tidak baik gitu ya. Yang pertama ada bergaul dengan lawan jenis itu adalah tata cara yang pertama untuk bersahabat karena Allah. Ini penting sekali karena kita mungkin terkesan berteman gitu dengan lawan jenis itu karena kita ya mungkin istilah orang zaman sekarang tuh tata M gitu ya, teman tapi mesra, ya hati-hati itu ya, itu bahaya gitu kan. Jadi kita bersahabat karena Allah, karena jadinya ketika kita bersahabat karena Allah, kita mendoakan sahabat kita untuk agar baik-baik saja, maka ketika malaikat yang mendengar akan mendoakan kita, jadi doanya itu akan kembali ke kita seperti itu. Terus yang kedua adalah hindari untuk bergaul bebas gitu ya, untuk
apa namanya, larangan yang harus dihindari ini memang ini gitu ya. Jadi hindari untuk berada di tempat yang sepi, berdua dengan lawan jenis itu hindari. Ketika memang Anda membutuhkan yang namanya teman diskusi kampus atau apa, Anda bisa saja untuk mengajak teman-teman Anda ya, walaupun untuk selingan gitu. Jadi carilah teman yang memang baik itulah gitu. Jadi boleh-boleh saja Anda bergaul dengan lawan jenis, tapi juga perhatikan porsi mana yang harus kalian juga hindari seperti itu. Ya itu saja tambahan dari saya. Informasi ini sekedar memberikan pemahaman tentang adab bergaul dalam Islam. Selanjutnya secara lebih teoritisnya akan dibahas di dalam buku Akidah Islam di kurikulum 2013. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.